Ya. Cuma yang saya garis bawahi, kok bisa? Saya kan dulunya pernah punya teori buat menghilangkan atau menerapi orang yang punya masalah apa kejiwaan adalah dengan bergerak ya. Ketika kita bergerak kan otomatis apa pikiran kita itu fokus kepada gerakan ya kan. Jogging ya fokus pada jalan, fokus pada apa langkah kita saat kita lagi lari. Ujuk-ujuk bisa kesamber. Nah ini kayaknya Allah lagi didik saya nih. Coba teorinya dibenerin lagi gitu. Ternyata saya gendut-gendut rasa waktu itu sama Mas Juan dan siapa ya? Sama tim juga ya. Hilangnya itu pas ngobrol sama orang. Ini apa intermezzo sedikit lah ya, melenceng sedikit. Hilangnya itu justru ketika ngobrol sama sama sesama kaum muslimin. Misalnya teman dekatnya, ya makanya jamaah peta hidup nih ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau bisa saling mengenal, saling apa, saling ngobrol, saling curhat nggak masalah. Barangkali kita ini kan makhluk yang difitrahkan makhluk sosial, bukan makhluk yang teritori, yang individual kayak harimau, hawi mau itu. Enggak kayak gitu kan. Tapi makhluk yang memang eh, ditakdirkan memang bersosial, saling untuk saling tolong menolong. Makanya ada wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, artinya apa itu? Saling tolong menolonglah kamu pada kebaikan dan ketakwaan. Ya memang kita curhat, dengan curhat itu ternyata bisa meluruhkan emosi negatif dan vibes positif dari teman-teman yang soleh akan ngecas kita, akan ngecas kondisi batin kita yang lagi ngedon, yang lagi capek. Jadi kita butuh circle pertemanan yang soleh atau yang soleh. Tapi kalau temennya orientasinya itu dunia apa ya, capek, kita ikutan capek. Kita misalnya ada teman isinya gresula apa ya, capek, emosi negatifnya kena ke kita. Ngerti apa-apa orang misalnya dicurhatin perkara yang nggak enak pagi hari, apa ya nggak, moodnya ikutan jelek seharian mesti. Iya, karena saling nyalur satu sama lainnya. Oke lanjut dulu ya, sampai mana? Nah, Allah merahmati dengan memberikan hidayah. Oh basiroh ya, basiroh akan dibukakan basiroh. Basiroh ini akan terbuka saat kita banyak evaluasi diri dan berzikir kepada Allah. Ini nanti akan ada kebangkitan spiritual, bukan jadi dukun. Salah itu, memahami spiritual, klinik itu beda ya. Perdukunan dengan spiritual sebenarnya berbeda. Spiritual basisnya adalah ruhani. Ini keimanan, ketauhidan. Kalau perdukunan ini masuknya ke ranah apa ya? Ya metafisik biasa. Karena sebenarnya perdukunan tuh ya hakikatnya cuma permainan setan, bukan bukan ruh antara seorang hamba dengan Allah. Jadi basirah itu terbuka dengan banyak evaluasi diri. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang yang beriman tuh sungguhnya orang yang bertakwa kalau diganggu sama setan, dia eling sama Allah, baru habis itu mubsir, terbuka basirahnya. Terkait basirah saya jadi ingat asarnya Al-Harithah ya. Ini salah satu syuhada di perang Badar. Dia golongan Ansor yang Masya Allah keimanannya luar biasa sekali. Ketika berpagi hari ketemu Rasul ditanya, gimana pagi harimu? Baik ya Rasul. Ya, asbahtu mu'minan apa? Hakon, aku berpagi hari dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kata Rasul, apa maksudnya? Nah ini kata Rasul, kata Al-Harithah apa? Asabat nafsi minat dunia. Ya Rasulullah, jiwaku sudah terhempas dari duniawi. Azma'tu nahari wa ashartu layali. Ya, aku banyak berpuasa, aku banyak bertahajud di malam hari. Dia suhud, dia banyak puasa, banyak tahajud. Kemudian apa? Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan. Seakan-akan aku ini bisa melihat singgasana Allah berada di hadapanku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati fil jannati kaifa yatazawaruna fiha. Dan seakan-akan aku ini bisa melihat
bagaimana penduduk surga saling mengunjungi di surga kelak. Wa ka'anni anzuru ila ahli nari kaifa yata'awuna fiha, dan seakan-akan aku ini mampu melihat gimana penduduk neraka itu saling bahu membahu supaya bisa keluar dari jahanam, dari neraka. Kata Rasul apa? Absorta, kamu telah terbuka basirohnya, falzam, maka istiqomahkan. Abdun nawwarallahul imana fi qalbi. Istiqomahkan supaya menjadi hamba yang selalu diterangi hatinya dengan cahaya keimanan oleh Allah. Itu basiroh terbuka dengan tentu berzikir dan melanggengkan ihsan di dalam hati. Ya, kalau zaman sekarang meaningfulness itu kebermaknaan. Ya kebermaknaan kaum muslimin dengan apa? Ingat kemana dia bakal kembali. Tujuannya hidup itu untuk beribadah. Dan kata Robert Frager, ini salah seorang tokoh psikologi transpersonal, dia nulis buku psikologi sufi. Nah, menarik ya, psikologi sufi. Menariknya di dalam psikologi sufi, psikologi tasawuf, itu diajarkan. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Maksudnya bukan zat Allah ada di mana-mana. Maksudnya di situ ada pengawasan Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah penjuru timur dan barat. Fa aynama tuwallu, kemanapun engkau menghadap, di situ engkau akan menemukan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya para murid, para salik zaman dulu tuh dibimbing oleh para mursyidnya, oleh para guru-guru mereka, para syekh mereka untuk melatih sinyal di dalam batin dalam mengingat Allah, termasuk mengingat pengawasannya, mengingat penglihatannya Allah yang enggak akan pernah terhalang oleh apapun, serta mengingat bahwa Allah itu Tuhan yang maha mengetahui. Ini kan termasuk zikir yang luar biasa sekali. Bilhal, dengan keadaan. Itu sirah yang terbuka. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah. Adapun rahmat Allah pada mereka di akhirat nanti, amanahum minal faza'il akbar. Mereka, Allah akan mengamankan mereka dari guncangan yang sangat besar. Wa amara malaikatahu yatalaqawnahum bil basyarati bil fauzi bil jannati wan najati minan nar. Allah juga akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjemput mereka. Mengabarkan kepada mereka kabar gembira bahwa mereka itu telah menang. Kemenangan mereka yang didapat adalah jannah, surga. Kemenangan yang mereka dapatkan adalah keselamatan dari siksaan api neraka. Wa madzaka illa limahabbatihi lahum wa ra'fatihi bihim. Dan hal tersebut tidaklah terjadi kecuali karena kecintaan Allah kepada mereka dan kasih sayang Allah kepada mereka. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk bagian dari mereka. Ya.